Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelean Poster Wibowo, kelas PJKR 1G. Nomor pokok mahasiswa 20520053. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional dari semua organisme hidup. Sel menjadi bagian dari penyusunan tubuh manusia. Setiap sel bagi tubuh manusia dewasa terdiri dari 75 triliun sel. Setiap tipe sel memiliki fungsi khusus tertentu. Jumlah 200 tipe sel dalam tubuh manusia. Karakteristik umum dari sel yaitu melaksanakan fungsi umum untuk mempertahankan kehidupan. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, mendapatkan nutrisi dan material lain dari cairan di sekitarnya, yaitu molekul sumber tenaga, O2, bahan penyusun, mineral, dan lain-lain. Dan yang kedua itu mengeluarkan zat sisa, yaitu pada urea dari nitrogen, CO2, sampah, dan sampah metabolisme. Dan yang ketiga itu mempertahankan bentuk dari integritas, yaitu pada ukuran dan bentuk berhubungan dengan fungsinya. Dan yang keempat itu perkembangan sel. Perkembangan sel terdiri dari 2 bagian, yaitu mitosis dan meiosis. Untuk mitosis yaitu adalah tumbuhan dan perbaikan. Untuk meiosis yaitu pembentukan sel kelamin. Studi mengenai sel yaitu histologi adalah studi tentang sel. Anatomi mikroskopis yaitu sel-sel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Struktur subseluler dapat diamati dengan mikroskop elektron. Satuan ukuran yaitu mikrometer atau am. RBC 7-8 am. Ini adalah gambar struktur anatomi manusia. Sel. Bagian-bagian sel yaitu ada 3, yaitu pertama membran sel atau plasma membran, dan yang kedua itu sitoplasma, yang terdiri dari 2 bagian yaitu sitolos dan organel. Untuk organel terbagi lagi menjadi 2, yaitu organel membranosa dan organel non membranosa, dan yang ketiga itu nukleus atau inti sel. Membran plasma sel yaitu batas dengan dunia luar sel dan memisahkan isi bagian dalam sel dengan material luar sel. Sitoplasma istilah umum untuk segala isi sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel. Yang pertama, pusat kontrol dari sel. Dan yang kedua, mengontrol sintesis protein yang mengarahkan karakteristik fungsional dan struktural sel. Komposisi membran plasma. Yang pertama, lipid atau lemak. Fosfolipid. Kepala atau hidrofilik. Ekor hidrofobilik. Berbentuk lipid bilear atau 2 lapisan. Kolesterol, glikolipid atau komponen karbohidrat. Komposisi membran plasma pada protein membran integral, protein membran perifer, beberapa bertindak sebagai enzim saluran ion dan reseptor, glycoprotein. Ini fungsi membran plasma itu sebagai pembatas permeabel selektif, nutrisi masuk dan zat sisa keluar, komunikasi koneksi interseluler, dan pembatas fisik. Mekanisme transport lintas membran yaitu transport pasif, transport aktif, bulk transport, dan osmosis.
Tipe simple diffusion solutes, Foxylation diffusion solutes, diffusion solution, osmosis solvent, passive transport, sitoplasma sitolos, matriks material interseluler berbeda-beda untuk setiap sel dan kebanyakan air. Sitoplasma atau organel, struktur kompleks yang terorganisasi, memiliki bentuk yang unik dan khusus. Tiap jenisnya memiliki fungsi tertentu bagi sel dan penting untuk aktivitas dan struktur normal sel. Organel membranosa meliputi retikulum endoplasma atau RE. RE kasar mengandung ribosom dan membuat protein untuk dikirim keluar sel. RE halus tempat metabolisme lemak dan karbohidrat. Fungsi detoksifikasi. Inilah contoh gambarnya. Peroksisom, vesikel yang terbentuk dari RE kasar menggunakan oksigen untuk detoksifikasi di perantaian oleh enzim-enzim khusus. Paling banyak terdapat di sel hati. Dan inilah contoh gambarnya. Aparatus Golgi memodifikasi, menyimpan dan memilih material dari RE kasar. Daerah penerimaan kepada cis phase, daerah pengiriman kepada trans phase, menghasilkan lisosom, autofagi, menyingkirkan organel-organel yang telah tua, autolisis, atau destruksi sel. Inilah contoh gambarnya. Mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda. Menghasilkan banyak ATP, disebut sebagai pembangkit energi. Inilah contoh gambarnya. Organel non-membranosa. Tidak terbuat dari membran, biasanya terbuat dari protein, meliputi ribosom yang bebas dan yang terikat. Sitoskeleton terdiri dari 3 bagian, yaitu mikroflamen, serabut intermediat, mikrotubulus, dan yang terakhir itu sentrosom. Ribosom, granula kecil dan padat, protein dan RNA, tempat sintesa protein. Tiap ribosom memiliki subunit kecil dan besar. Subunit kecil berukuran setengah dari subunit besar. Inilah contoh gambarnya. Sitoskeleton terbuat dari lembaran protein, membantu membentuk sel dan koordinasi pergerakan seluler. Kategori mikroflamen, filamen intermediat, dan mikrotubulus. Inilah contoh gambarnya. Untuk gambar yang berwarna biru, namanya mikrotubulu. Untuk gambar yang warna coklat, namanya intermediat filamen. Untuk gambar yang berwarna hijau, namanya mikrofilamen. Organel non-membranosa, yaitu centriole dan sentrosom. Sentrosom adalah area dekat dengan nukleus dan tempat perorganisasi mikrotubulus. Centriole itu sepasang di dalam sentrosom. 9 set triple mikrotubulus penting dalam pembelahan sel. Inilah contoh gambarnya. Mikrofili, silia, dan flagel.
Tambahan yang keluar dari permukaan beberapa jenis sel mikrofili penting perpanjangan sitoplasmik dan untuk absorpsi. Silia biasanya dalam jumlah banyak bekerja bersama untuk memindahkan material atau cairan pada permukaan sel. Flagel lebih panjang dari silia, biasanya tampil sebagai tambahan tunggal atau dan menggerakkan sel. Inilah contoh gambarnya. Nucleus, pusat kontrol aktivitas seluler, biasanya merupakan struktur terbesar di dalam sel, tampil sebagai struktur oval atau bulat yang tunggal. Inilah contoh gambarnya. Nukleus diselimuti membran ganda yang disebut amplop, nukleus, atau nuclear envelope. Nuclear envelope adalah mengontrol keluar dan masuk material antara nukleus dan sitoplasma. Nukleus atau anak tiri. Nukleus sel dapat memiliki satu atau lebih nukleus. Nukleoli bertanggung jawab membentuk ribosom. Kromatin dan DNA. DNA adalah material genetik yang terdapat dalam nukleus. DNA adalah polimer nukleotida atau gula dan fosfat dan basa nitrogen, unta ganda, kromatin atau untayan DNA dan protein histone. Inilah contoh gambarnya. Kromosom. Kromosom adalah material genetik dalam level paling terorganisir. Tiap kromosom mengandung sebuah molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein lain yang berhubungan. Kromosom hanya tampak bila sel sedang akan membelah. Siklus sel. Siklus hidup sel disebut siklus sel. Sel yang baru harus dapat dibentuk secara berkelanjutan agar organisme dapat tumbuh dan menggantikan sel-sel yang rusak. Inilah contoh gambarnya. Ya, cukup sekian dari penjelasan saya tentang struktur dan fungsi sel. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.